jadi gue mau ngucapin selamat hari Minggu untuk kalian semua. Kalau kalian ada yang lihat Instagram gue di @williammartinmanalu, gue di situ ngepost foto helm baru. Jadi ceritanya sekarang gue lagi San Mori menggunakan helm baru yang sebenarnya bukan helmnya yang baru sih, cuman helmnya baru dicat gitu kan. Jadi ya bisa dibilang premier lah, premier launching helm baru dicat ya. Jadi ceritanya gue habis ngecat helm. Nah nanti pokoknya nanti bakalan ada di video di sini atau di sini, kita lihat aja nanti. Pokoknya nanti bakalan gue kasih lihat di video gue helmnya. Gue pengen ngebahas sedikit tentang helm itu. Jadi sebenarnya itu adalah helm Damtrax Blaster. Warna aslinya hitam, terus ada striping di tengahnya putih gitu kan. Nah cuman gue airbrush, gue cat jadi warna merah dan emas. Jadi merah terus striping emas gitu. Habis itu di samping kiri kanannya ada gambar malaikat, dan di belakangnya biasalah ada tulisan "Just enjoy the ride and let the wind free your mind" gitu kan. Sebenarnya filosofinya, jadi kenapa ada dua malaikat di kiri dan kanan? Karena ya sebenarnya simple sih. Karena gue kepengen tiap gue riding ada dua malaikat yang melindungi gue. Jadi semoga dalam setiap kali gue naik motor itu bisa selamat tanpa kekurangan suatu apapun gitu. Jadi ada dua malaikat yang menjaga gue gitu. Ya tapi kita hari ini nggak bakalan cuma ngomongin helm doang. Kalau kalian bisa lihat sekarang gue lagi pakai motor Ultra Limited Anniversary 2013 Harley Davidson. Kalau kalian tahu, banyak dari orang-orang yang bilang kalau motor ini tuh gede banget. Sampai kalau di RG 700 bilangnya Ultraman kan, Ultraman identik dengan gede gitu. Nah tapi gue di sini mau ngebahas, walaupun badan kita kecil dan nggak tinggi, nggak tinggi lah pokoknya, tapi itu bukan halangan untuk kita bisa naik motor, baik motor besar ataupun motor kecil gitu ya. Tentu saja badan kecil di sini di atas 17 tahun ya, setelah punya SIM gitu kan. Jadi hari ini gue bakalan ngebahas kenapa walaupun badan kecil kita tetap bisa bersenang-senang dengan naik motor gitu. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu fungsi dari motor. Kalau kita bilang motor itu berat, fungsi dari motor itu apa sih? Untuk kita naikin supaya jadi alat kendaraan, bukan untuk kita angkat. Jadi kalau alasannya berat, ya masih bisa diperdebatkan sih. Tapi gunanya berat itu, dia akan lebih stabil saat kita dalam kecepatan tinggi. Nah kalau misalkan yang kayak naik motor terus kakinya kadang-kadang nggak nyampe, jinjit gitu, itu sebenarnya ya nggak terlalu masalah sih kalau menurut gue ya. Mungkin emang kebanyakan orang akan susah kalau misalkan lagi macet, terus lagi puter balik gitu. Cuman balik lagi, kalau kita sering latihan, sering naik motor, dengan sendirinya body balance akan terbentuk. Jadi kalau menurut gua hal yang paling penting saat kita naik motor roda 2 itu body balance. Jadi kita harus bisa nyimbangin
supaya motornya stabil. Nah, jadi itu juga bukan masalah yang, ya itu masalah, cuman bukan masalah yang menyebabkan harus lu jadi nggak bisa naik motor kalau menurut gue ya. Banyak kok orang-orang yang istilahnya nggak terlalu tinggi tapi bisa. Adik gue, dia masih jinjit naik motor ini tapi dia bisa. Terus siapa ya, om gue juga tingginya mungkin cuma sekitar 168 kali, tapi dia bisa naik Harley. Jadi bukan halangan. Wih, ada Victory, ada Road Glide, rame tuh. Jadi balik lagi, itu bukan halangan untuk gak naik motor gitu. Gak masalah sih menurut gua. Terus apa lagi ya, kalau misalkan ngomongin berat, paling susah kalau misalkan kita mau mundur gitu kan. Ya emang sih, gue sendiri pun kadang-kadang kalau mundur mesti minta tolong ditarikin. Cuman balik lagi, dulu waktu gue masih pertama kali naik motor besar, itu kayaknya emang berat banget. Cuman dengan seiring berjalannya waktu, lama-lama kan kita biasa tuh. Nah, jadi udah kebiasaan dan gak terlalu berat kalau menurut gua. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke bisa karena biasa. Dan kalau menurut gua cara paling cepat dan paling ampuh untuk belajar naik motor, ya kita harus naik motornya. Jadi learning by doing gitu. Itu sih kalau menurut gua. Terus kalau kalian tahu, orang Indonesia itu kan rata-rata nggak terlalu tinggi ya. Dan biasanya orang yang mulai main moge itu rata-rata umurnya di atas 35. Yang notabene bukannya mau mendiskriminasikan atau apa ya, biasanya orang di umur segitu pasti kekuatan tulangnya itu nggak sebagus orang yang masih dalam masa pertumbuhan sampai ya misalnya umur 25, 30, pasti kekuatan tulangnya berbeda gitu kan. Tapi rata-rata orang yang naik motor besar di Indonesia itu umurnya 35 tahun ke atas dan nggak terlalu tinggi juga. Tapi mereka masih bisa survive dan menikmati naik motor. Jadi itu sebenarnya bukan masalah. Kalau kalian lihat Jody Motovlog HD, dia maaf nih Jod ya, maaf Jod, dia kalau naik motor kan jinjit ya, tapi dia bisa naik R6, naik moge. Terus kayak Bang Dimas, terus saudara gue yang dulu pernah di video gue juga, dia kalau naik motor gue, naik Harley itu jinjit, dan jinjitnya tuh satu kaki jinjit gitu. Jadi satu kaki aja jinjit, apalagi napak apalagi dua kaki, ya nggak bisa kali ya. Cuman dia tetap bisa menikmati naik motor gitu kan. Jadi buat kalian, kalau menurut gue ya, tinggi badan ataupun berat motor itu bukan jadi faktor yang menyebabkan kalian tuh nggak bisa sama sekali. Tapi balik lagi ke mindset kalian dan gimana kalian mau mencoba. Jujur ya emang mungkin sayang ya kalau misalkan kita naik motor besar, kita nyobain baru pertama kali nggak bisa terus jatuh. Emang sayang banget sih, sayang motornya, tapi lebih sayang orangnya kalau kenapa-napa, amit-amit ya. Cuman ya kalau lu pengen nyobain sesuatu, kalau lu pengen bisa sesuatu, ya lu harus coba. Ini bukan ngomongin lu cobain moge lu harus punya uang gak ya. Ya kalau rezeki itu kan, itu
udah ada yang ngatur ya, gitu kita nggak bisa berbuat apa-apa lah. Nah tapi kalau misalkan lu semua punya rezeki, amin gitu kan, terus bisa menikmati motor besar tapi terkendala dengan mungkin motornya berat lah. Banyak kok sekarang motor besar yang enteng, terus apa terkendala dengan tinggi badan, motornya tinggi. Kalau kayak BMW GS justru malah itu kan tinggi banget ya, tapi banyak loh orang Indonesia yang notabene nggak terlalu tinggi cuman tetap naik itu. Pertama itu kan shock breakernya bisa di setel, bisa diturunin shocknya jadi lebih pendek. Dan yang paling penting adalah saat pertama kita kesusahan, tapi begitu sudah jalan motornya itu pasti bakalan balance kayak gue bilang tadi. Jadi balik lagi ya, bisa karena biasa. Ya gue harap sih omongan gue ini yang ngalor ngidul nggak jelas gini bisa memotivasi kalian lah. Kalau kita semua tuh bisa, nggak harus ya oke, tinggi gue 178, gue naik motor gede napak, terus badan gue juga cukup besar jadi gue bisa istilahnya sesuai lah kalau gue naik Harley dengan badan gue. Tapi itu bukan menjadi suatu apa ya, menjadi suatu halangan kalau misalkan kalian mau naik motor besar tapi badan kalian kecil. Kalau menurut gue itu bukan suatu halangan ya. Tapi kalau badan kalian kecil bisa jadi kalian bermanuver lebih enak. Kalau kalian tahu Dani Pedrosa itu dia nggak nyampe loh naik motor di MotoGP, masih terlalu tinggi untuk dia. Cuman buktinya dia bisa jadi salah satu pembalap yang paling bagus menurut gue ya. Apalagi musim yang waktu itu dia 2012 kalau nggak salah ya, yang dia kejar-kejaran poin sama Lorenzo tapi sayangnya nggak menang. Jadi itu bukan halangan sih kalau menurut gua. Balik lagi kita mau nyoba atau enggak gitu. Ya paling segitu aja sih video gua sekarang ini. Ya semoga video gua bisa bermanfaat, bisa nge-share ke kalian kalau naik moge itu atau motor itu kita yang naikin, bukan kita angkat. Jadi kalian nggak perlu masalah kalau kalian itu badannya kecil atau nggak terlalu posturnya nggak terlalu mendukung. Kalau kata orang bijak, di mana ada kemauan di situ ada jalan gitu kan. Nah, ya semoga kalian bisa ikut menikmati naik motor seperti gua berharap suatu saat kita bisa riding bareng ya. Terima kasih udah nonton video ini, terima kasih udah like, comment, dan subscribe. Terus jangan lupa untuk bahagia dengan naik motor. Terakhir dari gua, just enjoy the ride and let the wind free your mind.